dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya adik-adik sekalian, ini perlu bergembira. Tapi bergembira saja itu tidak cukup. Kalau sampai kemudian kita tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad itu sudah jauh sebelumnya Allah tegaskan bahwa akan hadir Nabi yang paling agung, Nabi yang paling istimewa, yang kemudian digambarkan secara jelas dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian bisa kemudian kaji dalam surat umpamanya surat Al-Isra ayat 6. Ketika kemudian Nabi Isa kemudian menyatakan wa idh qala Isa ya bani Israil inni Rasulullah. Ketika Isa mengatakan wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasulullah. Saya ini Nabi Isa mengatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya kemudian membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kita tahu Nabi Isa apa kitabnya Bapak dan Ibu sekalian? Injil. Tapi kemudian dengan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ada dengannya dia baca itu Taurat dan dia membenarkan apa yang dibawa di Taurat. Kemudian di situ diteruskan dalam ayatnya wa mubasyiran bi rasulin, dan kemudian saya gembira dan kemudian ingin berbagi kegembiraan tersebut dengan apa? Mubasyiran bi rasul, dengan nanti satu rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang nantinya akan datang dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang salah satu namanya disifatkan dengan namanya yaitu Ahmad. Itu luar biasa. Bayangkan, tidak ada nabi yang kemudian dijelaskan Bapak dan Ibu sekalian dalam Al-Quran sejelas ini, sejelas Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau Nabi Isa saja ke Nabi Muhammad itu berapa ratus tahun masa. Ada tahu Nabi Isa? Ada tahu Nabi Isa alaihissalam? Banyak yang bertahu orang-orang yang diajarin ini. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja itu kurang lebih 600 tahun sebelum kemudian diutus Nabi. Itu sudah kemudian dia membenarkan apa yang datang sebelumnya, yaitu Taurat. Taurat siapa yang dikasih ke siapa? Nabi? Adik-adik? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kitabnya Taurat ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil. Bayangkan, luar biasa. Mubasyiran bi rasul. Nabi Isa gembira dengan diberitakan, diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kedatangannya. Maka kalau di antara kita yang hadir di sini Bapak dan Ibu sekalian, dengan momentum lahirnya Rasulullah SAW, kalau tidak bergembira, maka kemudian sungguh jauh sekali kita dari kemudian bagaimana yang seharusnya kita menyikapi dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya, kita perlu bergembira dulu. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu yang paling penting diantaranya adalah yang melekat dengan kelahirannya, yang kemudian ditegaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa cahaya berkehidupan, membawa cahaya untuk menjadi pedoman bagi kita semua, menjadi pedoman untuk umat semuanya, rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah khusus engkau wahai Rasulullah SAW kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi segala alam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting untuk kita kisahkan, yang paling penting untuk kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, yang paling penting untuk kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, bukan sebenarnya tanggal, momentum, bulan daripada lahirnya Rasulullah SAW, tapi kemudian cahaya yang melekat dengan kelahiran itu. Jadi oleh Rasulullah SAW pernah menegaskan terkait apa yang kemudian ditegaskan beliau kepada kita sekalian. Taraktu fikum amrayn, kata Rasul. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagimu wahai umatku
sunnah Nabi. Kata Rasul, lan tadillu abada. Kalian tidak pernah akan sesat in tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya. Cahaya yang disebutkan pada surat Al-Baqarah. Lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya keagungan dan keistimewaan Rasul ini itu menjadi sempurna kepada manusia. Al-Quran jadi pedomannya, cahaya yang kemudian menjadi pedoman berkehidupan kita, dan kemudian dalam aktivitas Rasulullah SAW selama 63 tahun beliau kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keseluruhannya adalah merupakan implementasi daripada cahaya Al-Quran. Maka olehnya dalam surat Al-Ahzab disampaikan dari kita ayat yang kemudian menunjukkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW bisa menjadi tauladan. Ini perlu kita ingatkan adik-adik sekalian ya. Ada perlu hafal ini ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu tauladan yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, di masa hidup Rasulullah SAW, Rasulullah telah mengimplementasikan Al-Quran. Olehnya terkait dengan akhlak ketika Aisyah ditanyakan, wahai Aisyah, ya, ketika sahabat-sahabat perempuan Rasulullah, sahabat-sahabat Aisyah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Jadi kalau melihat bagaimana membumikan Al-Quran, ya perlu kita baca sirah nabawiyah. Kita perlu kaji bagaimana kemudian perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah yang soleh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami yang soleh. Bagaimana kemudian menjadi pemimpin yang soleh. Bagaimana kemudian beliau menjadi panglima perang. Bagaimana kemudian beliau menjadi apa? Kita mau cari apa? Contoh apa dalam kehidupan pedagang. Jadi ikuti Rasulullah SAW, maka kemudian beliau mencontohkan bagaimana menjadi pedagang yang soleh, sebagaimana pedagang yang kemudian. Yang ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas, ada garansinya. Tapi kemudian beliau masih tetap ya untuk kemudian melaksanakan ibadah yang saking luar biasanya ibadah Rasulullah SAW. Ada sekalian, jemaah sekalian, itu sampai bengkak kakinya Bapak dan Ibu sekalian ya. Saking kemudian luar biasa tahajudnya ya, sampai tahajudnya. Tapi kemudian kalau di kita ini bengkaknya macam-macam penyebabnya. Ya, sehari kesempatan apa lagi? Ya. Jadi Rasulullah itu boleh mengikuti Rasul bengkak kakinya, tapi bengkak karena ibadah. Ya. Jadi dalam sosok Rasulullah SAW ditegaskan dalam perkara dan memiliki Rasulullah uswatun hasanah. Kembali ke ayat Al-A'raf tadi. Lanjutan ayatnya menunjukkan bahwa semua periode sebelum periodenya Nabi itu telah dibilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan yang di atasnya, sampai kemudian ke Nabi Isa, itu semua ada berita ya terkait dengan kemudian lahirnya Rasulullah SAW. Dalam surah Allah itu ditegaskan kembali, ya muruhum bil ma'ruf. Nabi itu nanti akan apa? Akan menyeru kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu nanti akan apa? Akan kemudian meminta kita agar meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muru bil ma'ruf. Semua apa yang kemudian dia perintahkan kepada kita itu menjadi ma'ruf, menjadi sesuatu yang baik. Ya, dia suruh kita kemudian menjadi pedagang-pedagang yang jujur, Bapak dan Ibu sekalian. Bukankah jujur itu lawannya dusta? Ya, lawannya dusta. Kalau seumpamanya Rasul katakan dia larang jangan berdusta, artinya dia suruh kita untuk jujur. Begitu ya. Kemudian dia amruh bil ma'ruf,
maka kemudian para pedagang yang kemudian jujur dengan dagangannya, pasti kita bisa cek Bapak dan Ibu sekalian. Para sahabat yang jumlahnya 12.000 itu, sahabat-sahabat Rasul itu jumlahnya sekitar kurang lebih sekitar 12.000-an. Para ulama kemudian mengumpulkan satu persatu, ada kutub kitab-kitab yang khusus kemudian mengabarkan riwayat para sahabat-sahabat itu. Itu tidak ada di generasinya yang kemudian kalau dia mengikuti kebaikan yang diperintahkan yang dianjurkan oleh Rasul, maka dia tidak akan sukses dan tidak bahagia. Tapi semuanya sukses dan semuanya bahagia. Inilah yang kemudian dilekatkan dalam Al-Araf di ujung ayat faulaika humul muflihun. Mereka yang kemudian mengikuti cahaya itu, alladzina tabauhu nurul ladzi anzala alaihi ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang muflih, kepada Ibu sekalian. Muflih ini bukan hanya sukses, bukan hanya sukses, tapi muflih di sini artinya adalah sukses dan bahagia. Orang-orang yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupannya, pasti di dunianya sukses dan juga bahagia. Kalau Bapak dan Ibu sekarang selama ini mengikuti Rasul kemudian tidak ada kesuksesan dan kemudian tidak ada kebahagiaan yang dirasakan, yang jadi pertanyaannya, sudah mengikuti Rasul dengan baik, sudah mengikuti Rasul dengan benar atau tidak? Begitu ya, kurang lebih begitu. Ya karena penegasannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Rasul kemudian yang digambarkan yang amruhum bil ma'ruf, yang kemudian akan menyeru kepada kebaikan, yang yanhahum 'anil munkar, dan kemudian melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa yadh'anhum asrahum, dan mengangkat seluruh beban-beban dalam kehidupan mereka yang digambarkan. Itu yang hebatnya falladzina amanu. Nah, kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ini falladzina amanu, kita yakin dengan kehadiran Rasulullah. Falladzina amanu, yang paling penting di sini kita azzaruhu wa nasaruhu. Ya, ini silahkan dibagikan. Ya, boleh bagi makan juga. Kalau tidak, kalau kita semua makan semua berarti lagi. Barang-barang dikasih lagi, jadi jangan jadi lagi. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Terus ayat tadi, orang berkata tadi, ya dulunya tenang, baru kemudian terima bersama ya. Ya. Saya ingin mengupas ayat Al-Araf ini biar lengkap saudara, ya. Lanjutan daripada ayat tadi, yaitu pertengahannya, khususnya bagi orang-orang beriman. Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu. Kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang meyakini kelahiran Rasul, yang berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW, yang diminta oleh Allah kepada kita itu azzaruhu. Bagaimana kemudian kita mengkampanyekan apa yang dibawa oleh Rasul, kita memviralkan apa yang